Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Haji Farmadi SAG MHI, Kasubag Tata Usaha, para kasih penyelenggara, staf karyawan karyawati di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, yang kami hormati Ibu Hajah Rinawati. Alhamdulillah hadir di tengah kita dalam kajian duha pagi hari ini. Yang kami hormati teman-teman penyuluh agama Kabupaten Blitar, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Tak lupa kami menyapa sobat spasi dakwah, sobat penyuluh agama penuh solusi dan inspirasi, karena itu yang menyajikan kajian duha pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat limpahan rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Huda pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu hal apapun. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya, dan semoga kita semua diampuni menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka kegiatan kajian duha pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan kegiatan pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dunia wa ala dunia sholihan. Al-Fatihah. Memasuki acara ini, penyampaian kegiatan kajian duha oleh Ibu Hajah Rinawati dengan tema pahlawan era milenial. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala fi kitabil karim, kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-ayah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wa muhtaramin para alim ulama, bapak-bapak kiai, tokoh-tokoh agama, wabil khusus yang tansah kalau takdimi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Yai Farmadi, yang saya hormati segenap pegawai staf Kantor Kementerian Agama, sedaya para yai, bunyai, penyuluh agama Islam se-Kabupaten Blitar rahimahumullah. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya pada hari yang berkah di tempat yang barokah, dengan satu visi dan misi untuk khidmah di
bersalawat kepadanya 100 kali. Dan barang siapa bersalawat kepadaku 100 kali, Allah akan memberikan salawat kepadanya 1000 kali. Barang siapa bersalawat 1000 kali, tidak akan pernah tersentuh api neraka. Nah, kalau itu barang siapa bersalawat kepadaku 1000 kali, tidak akan pernah meninggal sebelum melihat tempatnya, yaitu surga. Allahumma amin. Sebab itu mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam bersolawat. Mudah-mudahan kita benar-benar dengan solawat kepada Rasulullah SAW, yang berarti kita minta syafaat. Kita mengharapkan syafaat dengan kita membaca solawat. Dan solawat kepada Allah kepada kita itu adalah rahmatnya. Dan saya yakin panjenengan semua yang hadir di sini tidak ada harapan terbesar dalam hidup ini kecuali mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelumnya saya mohon maaf, hari ini merupakan istimewa bagi saya, merupakan kehormatan yang luar biasa untuk saya, karena saya bisa hadir bersama para yai-yai, bisa duduk di sini, bahkan pegang mic di tempat ini. Niki karena promosinya Gus Niki. Karena Gus Niki sih biasanya bertenau, hari ini istimewa bisa hadir di sini. Niki mau hadir agak seneng ibu. Pulau ini itu dibuli. Ya, besok kabeh derek dibuli. Nah, engko diterne teko imigrasi buline gak dhewe. Piye Indonesia? Tapi syukur alhamdulillah. Tapi ini saya mau ngapunten. Hadir saya di sini, duduk saya di sini, saya pegang mic di sini, bukan berarti saya pandai, bukan berarti saya itu bunyai, bukan. Saya hanyalah santri sing penggayane guru wirawiri golek samune mati. Saya hanyalah santri yang berusaha semaksimal mungkin untuk sami'na wa atoknya datang para kiai. Jadi mohon maaf seandainya nanti saya menyampaikan ada yang kurang pas, niku sudah menjadi kewajiban para yai untuk membenahi. Mohon maaf ketika Bu Nif kemarin nge-share foto dan nama saya di grup, tak ada satupun yang berkomentar. Sebab nama saya tidak dikenal di instansi Kementerian Agama, tapi mudah-mudahan nama saya dikenal oleh ahli langit. Allahumma amin. Dengan foto saya dan tema itu, tak kira tidak perlu penasaran. Terus ini nanti wakeh, ternyata sama sekali nggak membuat mereka penasaran. Tapi syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, di masjid ini, benar-benar termasuk orang-orang yang disebutkan oleh hadis Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, man jaa masjidil hadza lam ya'tihi ila li khair yata'allamhu aw yu'allimhu fa huwa bi manzilatil mujahidin fisabilillah. Barang siapa yang mendatangi masjidku ini, seolah-olah ini dinabahi, dan dia datang tidak ada kecuali untuk kebaikan, maka dia sudah menempati kedudukan berjuang di jalan Allah.
Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pahlawan itu ada yang memaknai menjadi satu kata, tapi ada yang memberikan makna memecah menjadi dua bagian. Pahlawan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang-orang yang berjuang, yang bekerja keras untuk menegakkan kebenaran. Tapi ada yang memilah menjadi dua kata, dua bagian, yaitu orang-orang yang berjuang, bekerja keras untuk menegakkan kebenaran. Dari pahla artinya pahlawan adalah orangnya yang mereka bekerja keras untuk menegakkan kebenaran, tapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa pahala. Dari kata ini kita lihat sekilas sejarah dari para pejuang kemerdekaan yang sebagian besar adalah dari para ulama, sebagian besar dari para kiai. Mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia, bukan hanya sekedar agar Indonesia merdeka, tapi mereka berharap agar Indonesia merdeka dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Mbah Yai Hasyim Asy'ari ketika mencetuskan resolusi jihadnya, sehingga mengobarkan semangat para kiai, semangat para ulama, semangat para santri, itu bukan hanya perkataan biasa, tapi itu adalah inspirasi dari hadisnya Kanjeng Nabi. Diriwayatkan dari Abi Musa Abdillah Ibnu Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya tentang seorang pemuda, yuqatilu saja'ah, dia berjuang karena keberanian. Dia berani menghadapi apapun, tidak gentar menghadapi siapapun. Kemudian yuqatiluna saja'ah, yuqatiluna hamiyah, orang yang berjuang, pemuda yang berjuang karena rasa nasionalisme, karena cinta kepada tanah air. Dan yang ketiga yuqatiluna riya'ah, pemuda yang berjuang karena dia ingin dipuji, dia ingin dikatakan orang yang berani. Dawuhnya tersebut, ayun dalika fisabilillah. Ya Rasulullah, di antara ketiga ini manakah yang fisabilillah? Jawab Rasulullah, tidak memilih dari satu pun. Man qatala litakuna kalimatullah hilal ulya fahuwa fisabilillah. Jawab Nabi, orang yang berjuang, yang tujuannya untuk menegakkan kalimah Allah menjadi yang tertinggi, itulah yang sempurna. Jadi dasar para ulama, terutama Mbah Yai Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad, inspirasi dari hadis itu, yang kemudian dikuatkan dengan kalimah Allah, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan berlebihan. Dan dengan izin Allah, udhina lil ladzina yuqatiluna fa innahum zulimu innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang untuk orang-orang, untuk mereka-mereka yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Diperkuat lagi dengan ayatnya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, dan diwajibkan berperang untuk kamu yang diperangi, walaupun itu tidak kamu sukai. Berdasarkan ayat-ayat inilah akhirnya tercetus resolusi jihadnya Mbah Yai Asy'ari yang bisa mengobarkan semangat para yai,
apabila karena